memberikan arahan kemarin dalam penutupan sampai 2,5 jam beliau memberikan arahan pidato tanpa henti yang luar biasa, yang tanpa inspirasi. teks, Pak. Tanpa teks. Kuningan caang gelap atau gimana? Ya sampaikan. Sebetulnya saya sebelum pelantikan juga sebetulnya sudah kerja. Sebetulnya ketika ada framing bilang gini-gini, saya dalam hati senyum aja. Kan mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Nah, jangan hanya menilai kulit luarnya saja. Begitu pelik sebetulnya, tidak sesederhana ya membalikan telapak tangan seperti itu. Efisiensi, makan minum, terus perjalanan ya lagi dikaji. Ya. Ketika hak mereka saya penuhi, ketika hak mereka sudah saya laksanakan sesuai dengan keinginan mereka, saya juga ingin menuntut kewajiban mereka. Iya. Ya. Kerjanya harus benar kan? Harus benar. Biar sholatnya lebih melesat ya Pak ya? Lebih melesat, lebih tepat waktu. Tepat waktu. Melesat mah lebih cepat kan? Lebih cepatnya. Jadi can ada nih sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas. Kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Ini merupakan momen yang sangat spesial pemirsa, karena podcast kali ini kita akan berbincang-bincang langsung nih sama Bupati yang baru tahun 2030, yaitu Bapak Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar. Wilujeng sonten Pak Bupati. Wilujeng sonten. Atur nuhun kasumpinganna Pak Bupati. Mohon. Di ulem ku Kuningan Mas ngaja Pak. Karena semenjak pelantikan teh belum pernah ini ya Pak. Belum pernah kita wawancara langsung gitu Pak. Malah semenjak penetapan KPU belum ketemu ya. Belum. Belum. Iya. Udah lama berarti ya Pak ya. Udah 7 bulan purnama. Alhamdulillah Pak Bupati, ini teh berarti yang kedua kalinya ya Pak. Kita podcast di Kuningan Mas gitu. Dulu bahkan jabatannya masih Pak Sekda ya Pak ya. Iya betul. Jadi masih Sekda. Nggak nyangka nih sekarang jadi Bupati ya Pak ya. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan hari kedua Pak, bulan penuh berkah ya Pak ya. Alhamdulillah nih Pak, biasa silaturahim. Abi secara pribadi Manawi belum mengucapkan selamat nih Pak atas pelantikan. Belum ya? Belum. Belum secara pribadi gitu Pak. Secara kedinasan? Secara kedinasan juga belum ya. Bagus sekali Pak. Ini baru kali ini Pak pelantikan di istana Pak, sama langsung Pak Presiden gitu. Ini kayaknya sejarah juga ya Pak ya, bagi Pak Dian selaku Bupati sekarang tuh Pak. Sama Ibu Tuti sekarang nggak ikut ya Pak ya? Lagi ada. Tadi diundang nggak? Enggak sih. Akhirnya mungkin Bu Tuti dari session yang lain nanti. Kayaknya sih ini tempatnya masih ini ya Pak ya. Nantilah biar leluasa berdua ya Pak ya. Masih miskin ekstrim ruangannya. Miskin es krim ya sekarang Pak. Pak, berarti kan sekarang teh hari yang keberapa Pak untuk kan pelantikan 20 ya Pak ya. Berarti sekarang tanggal berarti udah hampir 2 minggu ya Pak ya, jadi Bupati. Berarti 8-10 hari ya, hampir 2 minggu ya. Iya, hampir 2 minggu. Tapi kemarin pas semenjak dilantik langsung ikut retret ya Pak. Dan retret juga baru kali ini ya Pak ya. Ya udah mah dilantik di istana, retret juga program sekarang gitu. Nah, momentumnya Bapak Dian untuk periode sekarang. Pak bisa itu Pak, yang menarik dari retret apa gitu? Ya, jadi memang seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Deden,
Rijalul Umam. Nah, Bapak Deden Rijalul Umam, owner atau nah ini posisi di Pemret, Abi Pemret. Pak. Pemret sekaligus owner. Pemret, Pak. Jadi memang ini betul, ini sejarah pertama kali dalam penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia. Ya. Pelantikan dilakukan langsung oleh Bapak Presiden. Memang banyak hal yang ditanyakan oleh pemerhati. Ini kan harusnya oleh gubernur oleh presiden. Iya. Ternyata dalam undang-undang sama ketentuan juga membolehkan ya, presiden melantik langsung kepala daerah. Jadi memang luar biasa tentunya bagi kami kepala daerah, khususnya bupati dan wali kota se-Indonesia, adalah sebuah bentuk penghargaan. Ya. Dilantik langsung oleh Bapak Presiden di Istana Negara, dihadiri oleh Wapres dan seluruh jajaran menteri, kabinet merah putih dan lembaga tinggi lainnya. Oh ya. Jadi kami berkumpul dengan para gubernur, dengan para wakil gubernur, bupati dan wakil bupati se-Indonesia di Istana Negara. Tapi itulah, karena pelantikannya di istana, jadi butuh persiapan. Jadi makanya pas ketika pelantikan tanggal berapa? Tanggal 20 ya. Kami 4 hari 5 hari sebelum udah ada di Jakarta untuk diberikan arahan, pembekalan, gladi kotor, gladi resik. Terhitung itulah saya tanggal 16 sudah meninggalkan Kuningan. Ya. Sampai baru datang kemarin. Nah, setelah pelantikan langsung saya pulang dulu kan, itu ada ramah tamah. Besok paginya saya serahkan surat tugas PLH ke Ibu Wakil Bupati. Iya, menjabat Ibu Wakil Bupati, Ibu Tuti Adriani untuk menjabat 8 hari ke depan waktu itu sampai tanggal 28 berakhirnya retret di Magelang. Saya setelah pelantikan langsung berangkat dari Bandung, startnya dengan Pak Gubernur dengan seluruh kepala daerah se-Jawa Barat, pakai pesawat pesawat militer, militer. Karena ngejar waktu, tiba di sana kami disambut oleh Gubernur Akmil dan oleh Pak Mendagri langsung. Nah, selama 8 hari kami digojok di sana, kira-kira itu. 8 hari itu 8 hari. Digojoknya kayak gimana? Push up atau apa gitu? Ya enggak lah. Digojok di sana, diberikan materi ya, wawasan. Ya, seperti halnya taruna di sana aja. Ya. Jam 4 sudah bangun trompet kan. Siap-siap kita ibadah subuh. Setelah sholat subuh, bagi yang berkeyakinan Islam, kita senam. Jam 6 beres, bersih-bersih tenda. Ya. Jam 7 kita sarapan, jam 8 sudah mulai pemberian materi dari jam 8 sampai jam 10 malam. Tiap hari seperti itu. Tidak ada waktu untuk main-main bisa nggak ada. Jadi, dan alhamdulillah narasumbernya kredibel semua, kompeten semua. Dari mulai Pak Presiden memberikan arahan kemarin dan penutupan sampai 2,5 jam beliau memberikan arahan. Pidato tanpa henti yang luar biasa, yang tanpa inspirasi. Teks, Pak. Tanpa teks. Luar biasa. Terus Pak SBY juga. Terus pejabat Pak Jokowi nggak? Pak Jokowi tidak cuma hadir aja waktu farewell itu dinner pas ini jamuan makan malam perpisahan. Iya. Lengkap beliau sekalian menghadiri penurunan bendera malam atau parade senja. Asik hujan-hujanan, kita melihat betapa bangganya ya kita di jamu makan malam parade senja oleh 3 mantan presiden, Pak SBY, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Mbak Puan juga hadir. 2 mantan, Pak. 2 mantan. Dua mantan ya. Dan seluruh kepala daerah, seluruh menteri, panglima semua hadir. Nah gitu. Teman-teman di sana kita termasuk. Tapi acaranya sederhana kan ya Pak di sana. Sampai ya kemarin di tenda tidurnya gitu kan ya Pak ya. Terus makannya juga besek ya Pak ya. Gitu. Di tenda ya di tenda ya segitu bagus lah, representatif ya di tenda. Nah, terus pematerinya tadi saya sampaikan juga sangat kompeten dari mulai
Jaksa Agung, dari mulai Kapolri, Ketua KPK, BPK, Menteri, Menko, semua hadir. Ya. Hampir 99% hadir memberikan materi langsung. Tapi yang dirasakan gimana Pak? Kan kalau misalkan dalam setiap pelatihan atau workshop atau kayak pelatihan Lemhanas, kan apa yang dirasakan setelahnya tuh ada perbedaan nggak Pak? Kalau ke hasil retret kemarin dengan pelatihan-pelatihan sebelumnya lah gitu kan seperti itu. Saya kira yang ini agak lain ya. Ini mungkin dirancang oleh orang yang pintar ya. Jadi suasananya menyenangkan ya. Karena ya mungkin retret itu mungkin lebih cenderung juga kita semacam healing juga ya. Healing ya. Di alam terbuka ya. Kita kan di tenda bersatu dengan alam. Kita pembelajaran juga tidak di kelas yang masif, juga di tenda gitu. Jadi semacam gitu ya. Nah terus kita juga kelompoknya diputar tidak hanya di Jawa Barat ya. Saya di Kompide Peleton 3 ya. Itu gabung dengan kawan-kawan dari Bone, kawan-kawan dari Papua, kawan-kawan dari Sumatera ya. Gak kumpul satu Jawa Barat saja ya. Jadi di sana yang terpenting kita banyak taman, menambah jejaring. Saya diskusi dengan wali kota Bupati Bone, saya diskusi dengan wali kota Bukit Tinggi, saya diskusi dengan Bupati Payakumbuh ya. Saya kemarin juga bercerita banyak dengan Bupati Semarang ya. Jadi banyak program yang saya kira kalau diterapkan di Kuningan mungkin bisa juga, atau mungkin program di Kuningan juga bisa diterapkan oleh mereka semacam profiling dan sebagainya. Jadi yang terpenting kemarin itu yang saya rasakan itu menambah jejaring wawasan baru. Di samping tadi narasumbernya yang kompeten dikemas dengan suasana yang menyenangkan. Ada diskusi, ada pembagian kelompok. Yang pasti yang saya rasakan saya mendapat insight ya, atau juga info-info terbaru terhadap kebijakan-kebijakan hari ini, peta tentang kondisi geopolitik Indonesia. Terus kebijakan-kebijakan yang penting untuk saat ini dan yang akan datang, tentang perkembangan ekonomi, politik, budaya, sosial juga hari ini kita diberikan pemahaman. Jadi ya itulah ya saya kira manfaat sekali. Manfaatnya lebih besar dari sebelum-sebelumnya ya Pak ya, yang dirasakan Pak. 8 hari itu ada 2 hari padatkan materi Lemhanas sebetulnya. Saya kan dulu pernah Lemhanas P3DA selama 3 bulan lebih. Nah, kemarin dipadatkan pengenalan saja, tapi saya kira itu perlu buat kawan-kawan kepala daerah pemahaman geopolitik, kebijakan yang berdasar dari pemahaman Astagatra gitu kan. Jadi kebijakan nanti besok misalnya tidak hanya berbasis pada politik saja, tidak hanya berbasis ekonomi saja, tidak hanya berbasis budaya saja, merupakan sebuah kolaborasi kebijakan itu berkaitan beririsan dengan beberapa sektor tadi. Jadi itulah kira-kira. Jadi itulah menarik ya Pak ya. Jadi ada spiritualnya juga ya, emotional question yang diperoleh dari situ ya Pak. Iya betul. Dan ternyata sampai ke sini malah kedatangan Menteri Perhubungan ya Pak. Saya nggak nyangka itu. Pulang retret itu kan Jumatan, saya pulang datang ke rumah jam 5 pas mau mandi ya. Terus kata ajudan, Pak ada Pak Menhub mau datang. Ayo kirim mau ke Pendopo. Enggak, saya pengen ke rumah Pak Kang Dian aja. Luar biasa. Yang datang jam 5:30 ngobrol kita. Dia alumni, beliau itu alumni SMA 2. SMA 2 ya, sama mater ya. SMP-nya SMP 1 3 tahun. SMA-nya di SMA 2, terus menjelang lulus dia pindah kelas 3 itu ke Padang. Karena bapaknya bapaknya pegawai BNI, pindah-pindah. Bapaknya orang Purwasari, ibunya orang Garawangi. Satu angkatan Pak? Enggak, 3 tahun di bawah kita. Oh, tahun di bawah? Om Dede angkatan tahun berapa? Tapi 88 atau lulus ya sebenarnya. Jadi biasanya lulus SMP berapa lager gimana? Bager abis ya Pak. Soleh, saking solehnya jadi solehah Pak. Soleh. Beliau itu 3 tahun di bawah kita. Oh 3 tahun? Ya tahun kalau tidak salah lulusan tahun 90.
Tapi kayak iya teh lebih muda itu, Abdi gitu maksudnya. Lebih muda. Lebih muda sah. Abdi. Dia lebih muda tapi kelihatan smart ya, pintaran. Iya. Ya 11-12 lah jeung Om Deden lah, 11-12 yang pintar. Pak Bupati. Tapi bisa ke rumah ya Pak ya? Bisa ke rumah, itu kenapa Pak? Alasannya teh Pak? Gak tahu, saya juga ya ingin karena memang waktu dia jadi narasumber di retreat itu saya nyamperin beliau. Oh, jadi Kang, saya Dian. Oh iya. Tapi dia tidak sempat bicara banyak dengan kita karena digerumuti oleh para kepala daerah juga. Ada yang kepala daerah nyampein tentang pelabuhan, ada kepala daerah yang komplain terkait usulan terkait rute segalanya. Saya tahu diri waktu itu saya cuman Kang diantos reuni akbar SMA 2. Oh mohon. Mungkin beliau kepikiran ya pas pulang dia sekalian mungkin mampir juga ziarah ke makam orang tuanya. Setelah itu nelpon saya main. Alhamdulillah ngobrol, sempat makan malam di rumah juga. Ya gitulah. Terus tarawehnya Pak di Terus Siarul. taraweh di Siarul jam 9:30 beliau langsung ke Jakarta. Besoknya beliau bersama Ibu Menkyu kan rakor terus pengumuman terkait penurunan diskon pesawat, tiket pesawat. Oh, Udah ngobrol di rumah saya waktu itu. Pak Bupati besok ada pengumuman yang menggembirakan. Saya akan umumkan harga tiket sekitar 14-15%. Terus saya usul libur diperpanjang supaya tidak terkonsentrasi yang mudik itu di satu titik di satu hari 2 hari. Jadi diperpanjang liburannya gitu supaya nanti ASN pulangnya itu bisa kapan? bisa Nggak numpuk satu hari itu, gitu kan, nggak numpuk di waktu itu. Kita juga berdiskusi dengan beliau, bercerita pengalaman waktu dulu horor macet di Brebes, Brexit apa tuh ya? Kan sampai bukan korban waktu itu sampai berhari-hari macet. Itu salah satunya mungkin yang termasuk dia juga skema memikirkan tentang berfungsinya Bandar Kertajati secara maksimal. Kan ternyata kompleksitas di sana juga begitu luar biasa. Enak diskusinya. Juga bercerita tentang Kuningan, masa bicara kecilnya. Kuningannya gimana Pak? Ya Mau dia Kuningan Caang gelap atau gimana? ya sampaikan. Saya waktu itu manggil ke Dinas Perhubungan, ya bercerita Kuningan itu masih kekurangan PJU misalnya. Iya. Gadril, ya, sarana infrastruktur jalan. Dia bilang ya coba aja nanti ajukan, kita bantu lah gitu. Dia bercerita tentang masa lalu di Kuningan, bercerita tentang kehidupan keluarganya, gitu kira-kira nostalgiaan. Sepuh Pak. Ya banyak orang Kuningan yang di sana ya Pak. Alhamdulillah. Pak ya. Ya. Kemarin adik kelas kita juga SMA 2 Audi itu yang kemarin Pangdam Sriwijaya sekarang jadi Aster. Asing Territorial Pangab. Kasih ada ya? Bagus-bagus karir adik-adik kelas kita di SMA 2 Kuningan ini. Alhamdulillah ya. Banyak juga SMA lain juga saya kira berkarir bagus. Orang Kuningan lah. Orang-orang gitu ya. Kuningan bagus. Emang letik-letik udah Kuningan Pak. Kecil-kecil kuda Kuningan. Tah Pak. Tah. Ya memang sih orang Kuningan memang merekel, kreatif ya Pak ya, inovatif ya. Ya termasuk Pak Bupati kan ya. Amin. Orang Kuningan. Ya. Jadi kemarin teh itu ya Pak ya. Pak Menhub siap istilahnya tuh kalemah cai teh peduli ya Pak ya. Iya, peduli. Rutin dia. Ziarah ya tradisi beliau. Jadi ya ziarah dulu ke makam orang tuanya. Gitu. Dan setelah itu besoknya Pak Bupati langsung menjalankan tugas sebagai bupati ya. PLH-nya udah selesai ya, Ibu Abu. Kemana aja waktu itu Pak? Ya. Waktu kemarin. Kemarin ya. Kemarin kita diskusi dengan beberapa kepala dinas ya. Tapi sebetulnya saya sebelum pelantikan juga sebetulnya sudah kerja sebetulnya. Saya keliling ya. Iya udah hubungi beberapa kementerian. Saya alhamdulillah diterima oleh Pak Menteri Budi Ari, Menteri Koperasi.
terkait rencana besar untuk mengurai persoalan pupuk ini, ya, nanti akan dimaksimalkan lewat koperasi. Saya udah tahu sebelumnya karena Pak Menteri menyampaikan. Saya ketemu dengan Wakil Menteri Desa dan Tertinggal, Kementerian Desa ya, KPDS, PDT ya, berbicara tentang program. Saya juga ketemu dengan langsung Pak Menteri Sosial, Pak Saifullah Yusuf juga. Nah, Ibu Tuti juga kemarin bertemu dengan Ketua Badan Gizi Nasional. Terus saya ketemu juga dengan Pak Kaesang, Ketua PSI. Ya, Pak Kaesang. Dipertemukan dengan Menteri Kehutanan Raja Juli, ya, Pak Raja Juli. Nah, besok juga kita insya Allah ingin ketemu dengan Menteri PUTR. Ya, itu sebelum pelantikan, saya udah mulai beraudensi menyampaikan persoalan dengan Pak Gubernur sering. Jadi saya menyampaikan tentang kegelisahan kami, ya. Tolong diperhatikan, Kuningan ini kan selama ini penyangga minimal wilayah 3 tentang air, tentang udara. Saya menyampaikan ke Pak Gubernur, karena setahu saya Pak Gubernur ini juga sangat komitmen, konsen terhadap lingkungan. Saya menyampaikan Kuningan kaitan kondisinya hari ini, kita punya lahan tutupan yang cukup bagus, persentasenya hampir 60%. Kita punya ratusan mata air, titik mata air. Kita juga selama ini berkontribusi terhadap udara yang sejuk. Saya mohon ke beliau itu ada semacam insentif kepada daerah yang ya punya lingkungan masih terpelihara dengan baik. Kalau istilah bahasa sekarang carbon trade itu. Dan Pak Gubernur memberikan apresiasi di kesempatan kemarin dalam diskusi di Retif, menyampaikan nanti Kuningan akan saya perhatikan insentif lingkungan. Saya juga menyampaikan ketemu dengan Ketua MPR, Pak Ahmad Muzani, Taikan Kuningan minta insentif, beliau akan menyampaikan ke DPR RI. Gitu. Hanya dengan cara itulah Om, ya, saya ini ke Pak Gubernur juga menyampaikan tentang efisiensi APBD, ya gitulah. Saya semaksimal mungkin menggunakan jejaring saya, berhubungan dengan orang-orang provinsi dan pusat, ya, untuk mensiasati bagaimana APBD Kuningan yang sekarang kondisi kurang begitu bagus, ya, kurang bagus, ya. Mudah-mudahan celah ini tertutupi dengan bantuan atau program-program dari pemerintah pusat dan provinsi. Itu. Ya itu baguslah Pak Bupati, meskipun belum dilantik, ketika setelah terpilih ya Pak, sudah merasa punya tanggung jawab untuk menjalankan amanah 5 tahun ke depan ya Pak ya. Hari pertama saya kan kemarin sudah manggil, mohon maaf, saya ingat waktu retreat juga saya malamnya jam 10 malam ada waktu kosong, saya manggil Kepala BPKAD, Asisten 2, Ketua Tim Transisi, Bapeda dan Bapenda. Saya membicarakan masalah APBD 3-4 hari yang lalu di Magelang. Oh, di Magelang? Ya. Saya kan nggak bisa keluar, tapi kegelisahan saya terkait APBD kita yang memang begitu mengkhawatirkan. Saya undang para kepala SKPD, 6 orang waktu itu, kita diskusi sampai larut malam. Di tengah-tengahnya kesibukan saya mengisi tugas dan sebagainya, ya, berbicara soal APBD. Saya ingin menindaklanjuti lah kira-kira dari Impres Instruksi Presiden nomor 1 2025 tentang efisiensi. Kan ada juga ditindaklanjuti surat edaran dari Mendagri nomor 900, ya, terkait dengan efisiensi juga. Saya udah instruksikan ke TAPD, udah mau tidak mau kita perjalanan dinas kita potong 50%. Yang makan minum kita potong, efisiensikan 50%. Semua 50%. Jadi ya bisa gimana? Jadi gitu Om. Jadi saya selalu punya keyakinan orang itu di tengah-tengah keterbatasan, ketiadaan selalu muncul motivasi, selalu muncul kreativitas inovasi. Makanya ketika ada framing bilang gini-gini, saya dalam hati senyum aja. Kan mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Nah, jangan hanya menilai kulit luarnya saja. Begitu pelik sebetulnya, tidak sesederhana ya membalikan telapak tangan seperti itu. Tapi kita bertekad karena kita sudah mendapat mandat, apapun akan saya lakukan. Sama-sama lah
Saya sudah mengabdi di Kuningan sebagai PNS 30 tahun. Saya orang Kuningan, PN Kuningan. Sama mungkin dengan Pasar Kuningan, dengan Om Deden. Saya ingin yang terbaik buat Kuningan. Yang terbaik. Harus, Pak. Apapun yang terjadi, semata-mata kalau itu Kuningan maju, ayo. Ya saya juga nanti silakan. Ada hal yang bersifat kritik besar membangun, silakan. Sampaikan dengan solusinya. Ya, jadi bagi saya kembali ke tim itu, saya tidak butuh Superman hari ini. Yang saya butuhkan adalah super tim yang punya niat kolaborasi, kerjasama. Kan dengan cara itulah saya kira segala persoalan Kuningan ini mungkin akan kita urai. Gitu. Berarti efisiensi makan minum, terus perjalanan lagi dikaji ya, makan minum, perjalanan dinas, perjadin. Apalagi Pak selain itu Pak? Banyak lah beberapa. Banyak ya. Perjalanan dinas. Bisa menghemat berapa miliar itu Pak? Ya kan awal-awal ketika saya belum dilantik itu kan APBD kita defisit 113. Iya. Pertemuan pertama setelah saya lantik saya kumpulkan. Coba dikaji kembali. Saya tunjuk tim transisi, diskusi dengan kita secara maraton, secara Spartan. Waktu itu turun mencapai 26 miliar, defisit 36. Saya kemarin ngomong bisa nggak tidak defisit? Konsekuensinya berat Pak. Berat apa? Ya termasuk salah satunya. Ya. Udah deh mobil dinas saya nggak usah. Pengiritan dengan Dewan. Ya. Dewan alhamdulillah ngikut. Ya mudah-mudahan ya itu. Jadi ada 6 miliar. Saya bilang itu coba untuk mengurangi defisit. Terus perjalanan tadi perjalanan dinas, saya juga mohon nanti saya akan ngobrol juga dengan teman-teman di legislatif. Ya. Eksekutif ya legislatif harus sama-sama memahami ini kondisinya hari ini memang kalau istilahnya bahasanya tanda kutip 2025 ini harus kita korbankan untuk 2026 menyongsong kendaraan APBD itu rodanya bergerak secara lancar nanti 2026-2027. Tapi nggak tahu nih mudah-mudahan keinginan saya seperti itu. Nah, saya mengkaji kemarin dari buku laporan 1 2 3 24 ya memang ada hal yang harus diefisiensikan. Memang terasa berat. Saya sedih juga ya. Kenyataan ini harus saya sampaikan ke rekan kepala dinas SKPD. Tapi yang pasti hari ini yang saya hadapi untuk menyehatkan APBD ini yang pertama gaji dan TPP ini kita anggarkan full 2025 ini. Tapi walaupun sekarang udah terbebani, kemarin 2024 harus saya bayar nih. Iya. 2 bulan. Berarti hutang 2024 ya, saya tutup nih 2024. Jadi ini kan yang sudah saya rancang 2025 ini 14 menit itu terganggu. Oke lah, kita coba nanti berpikir dan waktunya. Bagi saya gaji TPP itu jangan di nomor 2 kan memang itu yang hak yang harus kita bayarkan, dan juga akan nanti berpengaruh terhadap kinerja PNS. Saya juga akan menuntut nanti, ketika hak mereka saya penuhi, ketika hak mereka sudah saya laksanakan sesuai dengan keinginan mereka, saya juga ingin menuntut kewajiban mereka. Kerjanya harus benar, harus benar. Gitu harus benar, harus sesuai dengan target, harus linear dengan visi misi Pak Presiden. Tidak ada visi misi Presiden itu dengan kebijakan di bawahnya itu tidak nyambung, harus tidak ada itu. Gubernur dengan visinya Jabar Istimewa, tidak boleh kepala daerah yang tidak sejalan. Sama Om di Kuningan juga dengan visi melesatnya tidak boleh desa-desa visinya yang tidak sejalan dengan visi kita. Itu kan linearitas harus linear. Kalau nggak linear nanti nggak melesat ya Pak ya. Sesuai visi. Itu kan keterbatasan APBD kita. Ini bisa kita olah dengan dukungan dari APBDes. Dengan efisiensi. Dengan efektivitas. Apalagi kemarin kita mau ngawalin ada bencana banjir ya Pak ya. Saya pantau tantangan juga ya Pak ya. Jadi masuk kemarin ada aspirasi Pak dari Kelurahan Windu Sengkahan tuh katanya Pak. Itu sering langganan banjir. Ya itu saya pernah lihat kesan tanggulnya jebol itu pas dihitung itu. Itu yang itu ya?
Di Windu Haji bukan? Windu Sengkan. Windu Sengkan. Yang deket ya komplek Uniku ke sana itu, Pak. Memang banyak inilah. Ini yang menjadi persoalan PR besar pemerintah daerah kita, Om. Infrastruktur, sering saya sampaikan. Kurang lebih 200 km jalan kita sudah rusak dari 800 km jalan yang ada. Ya. Saya pernah diskusi dengan Pak Kadis PUTR. Ini gimana dengan kondisi hari ini? Ya. Kalau saja seandainya rata-rata 1 kilometer itu kita asumsikan membutuhkan dari 1 miliar, jadi 200 miliar yang kita siapkan. Saya sampaikan ini juga Pak Gubernur, saya sering datang ke beliau, ke Pakuan, ke rumahnya. Alhamdulillah, kalau tidak salah dalam podcast dulu dengan saya Pak Gubernur sudah menjanjikan akan mengeluarkan dana 200 miliar katanya. Tapi Pak Bupati 2 tahun ya, nanti 2027 udah selesai. Ya monggo Pak, karena kita ini harapan masyarakat ya. Minta itu juga infrastruktur, termasuk irigasi. Ya, sudah banyak yang tidak berfungsi, termasuk embung-embung. Ya, bagaimana kita mau menasbihkan diri Kuningan berbasis pertanian kalau irigasinya ini infrastrukturnya sudah rusak? Iya. Berat Kuningan sebetulnya. Ya kita sama-sama lah. APBD-nya harus kita sehatkan, infrastrukturnya jalan kita bereskan, irigasinya, di mana mayoritas penduduk miskin ini kan kontributornya dari para petani. Ya gimana petani mau terangkat dari miskin ketika irigasinya tidak berfungsi, ketika pupuknya tidak kita subsidi, ketika bibit benihnya kita mendapatkan mereka kesulitan. Ini PR kita bereskan. Siap. Gitu. Kayaknya menarik ya Pak, kalau misalkan kita ada acara ngabuburit gitu terus dirutinkan ya Pak ya. Biar komprehensif lah gitu Pak. Visi misi Pak Bupati termasuk Ibu Wabub juga kan nanti biar diketahui lebih luas oleh masyarakat ya Pak ya. Itu kayaknya menarik Pak, karena memang sekarang mendesak juga sih Pak ya, udah 5:30 tuh Pak. Barangkali ngabuburit ya. Bupati mau banyak agenda. Untuk sekarang awalan dulu lah Pak, nanti panasnya nanti ya, ringan-ringan. Ya intinya mohon doa Om. Mohon doa ya. Mohon doa dari teman pers juga. Khususnya warga masyarakat Kabupaten Kuningan. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Saya yakin ada obatnya, ada kuncinya. Dibangun rasa optimisme optimisme, karena kalau kita udah pesimis ya sulit. Optimisme disertai dengan ikhtiar dan doa. Saya juga mohon kerjasamanya, kolaborasinya. Inilah saatnya Om Deden, Kuningan coba kita bangkit. Inilah saatnya Kuningan coba berupaya dengan sekuat tenaga mensejajarkan diri dengan kabupaten-kabupaten lain. Kita sudah tertinggal. Tapi insyaallah saya ada rasa optimisme ketika kita berkolaborasi. Kalau konsep kita itu kan pentahelik ya, atau mungkin hexahelik sekarang. Hexahelik. Kaum akademisi, termasuk teman PS, saya mohon nanti kita buka ruang diskusi, masukan, saran. Karena bagi saya masyarakat madani ini adalah masyarakat yang memang dimana saluran-saluran aspirasi ini terbuka dengan pemerintah. Insya Allah saya akan buka kembali itu, bukan untuk siapa tapi untuk Kuningan. Tempat di mana kita dilahirkan, tempat di mana kita dibesarkan. Dan insya Allah Kuningan punya sejarah panjang. Kuningan punya sejarah sebagai masyarakat yang unggul, unggul. Masyarakat yang tidak kenal menyerah. Benar. Masyarakat yang ulet. Masa sih dengan kondisi hari ini kita tidak bisa bersatu bersama-sama membangun Kuningan? Gitu. Berarti nanti ke depan nggak ada lagi 01, 02, 03 ya Pak? Udah lewat itu. Itu kan biasa dinamika di politik ya. Semenjak diumumkan di KPU udah selesai itu. Yang ada sekarang kan pendukung Kabupaten Kuningan. Gitu. Sekarang bagaimana caranya biar Kuningan lebih maju lagi ya Pak ya? Gitu. Lebih maju lagi. Mendoanya. Kita sama-sama berkolaborasi untuk menyehatkan APBD ya Pak ya.
Mudah-mudahan ya APBD dulu kan yang proses. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan minta doanya, Ya, ya. minta dukungannya, kerjasamanya dari seluruh stakeholder. Yuk bersama-sama lah melangkah Kuningan, insya Allah akan lebih baik lagi. Tapi Kak, saya Pak ngangge kopeah tuh, Pak. Nah, Ngangge kopeah tuh. oke tuh. Mohon lebih, iya. Cuman itu agaknya Lebih. insya Allah kopeng. Abdi nang nambut ya kopeah nama. Ya itu. Mohon, ya, di Pak Bupati, Pak. Saya hibahkan. Hibahkan, Kopeah. Karena hibah ini, yang hibah kopein mah kan tidak melalui aturan, tidak Ya. melalui tim appraisal atau Oh, ya, ya, ya. tidak SK Bupati. Ini mah kopeah. Semoga Om Deden lebih taat ibadahnya. Amin, amin ya Allah. Biar sholatnya lebih melesat ya Pak ya. Lebih melesat, lebih tepat waktu. Tepat waktu. Melesat mah lebih cepat kayaknya. Lebih cepatnya. Jadi can ada nih sholat. Saking melesatnya aja sholat. Sholatnya melesat. Sholat zuhurnya jam 11. Kan cepetan. Sholat subuh jam 3 gitu. Memang sahur Pak. Oke Pak Nawi gitu. Pak Bupati. Siap. Sekali dihatur nuhun Pak Bupati atas kesumpingannya. Undangan dari kita dari Kuningan Mas Tong Kapok ke Insya Allah Kapok. Siap, mangga diundang deh. Ya. Nanti kita kan bisa diundang setelah 100 hari kerja. Diundang podcast. Gimana Pak? Yang terjadikan nyampe lewat 100 mana, hari kan udah gitu. nyampe mana? Ya. 100 hari kerja kita ini kan ada 100 km kita perbaikan. Iya. Ada juga kita ada apa subsidi apa pupuk, mengurangi pupuk. Banyak. Nah, Ya, nanti kita lihat sudah sampai sejauh mana. Nggak apa-apa. Siap. Ini kan kalau 100 hari kerja itu sebetulnya kotak aja pembuka bagi kita bahwa kita serius untuk 5 tahun ke depan menuntaskan atau menuntaskan persoalan-persoalan yang ada di Kuningan yang diurai. Nah, 100 hari kerja ini test case aja. Soliditas di apa di program yang bisa enggak, soliditas di birokrasi, pemahaman mereka terhadap persoalan yang tengah berkembang. Kita lihat 100 hari ini. Siap. Oke. Siap. Hatur nuhun Pak sekali deh Pak. Mohon wilujeng buka. Kayak bukanya pada di iya Pak di apa pendopo Marawi. Di pendopo, ya. Akan tangan taraweh ya Pak ya. Ya sampai taraweh. Nyimaman barangkali ya. Nah, Nyimaman diserahkan ke yang ahlinya. Oh ahlinya. Ya, kan udah ada kiai. Oh iya. Kan ulama umaros Umaro. ada porsinya. Ya. Harus saling bersinergis ya Pak ya. Eta. Termasuk dengan PES ya Pak ya. Oh iya. Ulama, Umaro, PES ya Pak ya. Nah, PES juga harus bersinergi dengan teman PES yang lain. Iya, iya. Iya. Sama Ibu Nunung, PWI, Iya, sama gitu. influencer juga, Pak. Iya, kita bersinergi, Pak. Oh iya. Jadi kompaknya jangan ini wartawan guys, sistem wartawan bersinergi. Harus kompak, harus. Ulah aya wartawan kota, wartawan kampung, wartawan blok ulah. Jangan. wartawan. Nanti kuningannya nggak melesat, Pak. Nggak melesat. Kalau gitu. Kudu merek contoh wartawan, hayang ngeritik we utang itu kompak. Ini kritiknya biar lebih dinamis, Pak. Hari wartawan tuh kompak, Pak. Terus lah, kena kapanjang. Siapa kepanjangan? Siap. Menuju puasa kan ya, Pak ya? Sahur. Insya Allah. Mana begitu? Sekali deh, hatur nuhun, Pak Bupati. Kayak kapayuna abdi bade dihususkeun agenda sareng Ibu Wabub ya. Boleh. Ibu Tuti. Dan termasuk tadi agenda 100 hari sudah mengerjakan apa aja gitu ya. Itu pemirsa, terima kasih nih atensinya. Kalau ada kekurangan kita mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sasi saung Pak. Ya. Di rada ya, dai lah. Pailannya teh kopi dan Nah, eta. Kuningan gak bakal ketinggalan kelas. Beritanya segar, bukan cuma clickbait. Kita disuguhkan fakta, bukan cuma rate. Setiap artikel tajam, gak asal bicara. Kuningan Mas hadir untuk yang butuh pencerahan. Kuningan Mas